Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Belajar Online ya. Untuk video pembahasan kali ini kita akan membahas ya mengenai bagaimana sih penyusunan neraca lajur atau kertas kerja ini, atau yang biasa kita kenal ya dengan worksheet ini. Kertas kerja ya dapat diartikan sebagai suatu daftar yang terdiri atas kolom neraca saldo, kemudian ada kolom penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, kemudian ada kolom laba rugi dan kolom neraca ya. Kemudian apa sih sebenarnya fungsi dari kertas kerja ini ya? Sebenarnya fungsi dari kertas kerja ini untuk mempermudah kita ya nantinya dalam penyusunan laporan keuangan ya, dan menghindarkan kita dalam kesalahan untuk pembuatan laporan keuangan, dan untuk ya memeriksa ketepatan dalam membuat laporan keuangan nantinya. Oke, tapi sebelum kita menyusun mengenai kertas kerja ini adalah data neraca saldo ya, Nona Salon per 31 Januari ini. Data-data yang ada di neraca saldo ini ada yang belum menunjukkan ya keadaan yang sebenarnya ya, maka dari itu kita perlu membuat yang namanya penyesuaian atau yang kita kenal dengan jurnal penyesuaian. Nah, ini data penyesuaian ya per 31 Januari 2018 itu sebagai berikut. Yang pertama itu penyesuaian peralatan salon. Untuk bulan Januari 2018 itu diperhitungkan sebesar 1.300.000. Oke, maka kalau kita membuat penyesuaiannya untuk penyesuaian peralatan salon ini, maka beban penyesuaian peralatan salon ya pada akumulasi penyesuaian peralatan yaitu senilai 1.300.000 ya. Kemudian yang kedua ini ada perlengkapan salon yang telah terpakai untuk kegiatan usaha selama bulan Januari 2018 sebesar 2.200.000 ya. Jadi kita harus sesuaikan yang perlengkapan salon ini ya, karena yang kita cari ini adalah nilai yang terpakainya. Makanya di sini beban perlengkapan salon pada perlengkapan salon senilai 2.200.000 di debit. Kemudian perlengkapan salonnya itu 2.200.000 di kredit. Kemudian bunga pinjaman kredit usaha kecil dari BRI untuk bulan Januari 2018 diperhitungkan sebesar 1.150.000. Di sini beban bunga di debit sebesar 1.150.000, kemudian utang bunga ada 1.150.000. Mengenai jurnal penyesuaian ini ya, kakak sudah membahasnya secara rinci ya di video-video kakak yang sebelumnya. Jadi kalau adik-adik atau teman-teman yang belum memahami mengenai penyusunan jurnal penyesuaian ini, ada baiknya melihat video kakak yang sebelumnya agar adik-adik atau teman-teman lebih memahami mengenai jurnal penyesuaian ini. Setelah kita membuat yang namanya jurnal penyesuaian ini, kita langsung saja masuk kepada bagaimana sih ya, penyusunan kertas kerja itu sendiri. Oke, langsung saja kita masuk membuat kertas kerja. Ini adalah kertas kerja ya. Ini dinamakan kertas kerja ya. Di sini kakak menggunakan kertas kerja 10 kolom. Mengapa kertas kerja 10 kolom? Dikatakan kertas kerja 10 kolom karena ini debit kreditnya ini ada 10 ya, neraca saldo debit kredit, kemudian jurnal penyesuaian debit kredit, dan seterusnya ini, makanya dikatakan dengan neraca lajur atau kertas kerja ini 10 kolom. Oke, dan di kertas kerja ini ada yang namanya nomor akun, kemudian ada keterangan, kemudian neraca saldo. Neraca saldo ini merupakan data yang kita ambil dari neraca saldo yang kita buat sebelumnya tadi ya. Kemudian jurnal penyesuaian ini, data-datanya kita ambil dari jurnal penyesuaian yang baru kita buat yang tadi. Kemudian neraca saldo disesuaikan ini kita mengambil data-data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Kemudian nanti di neraca saldo disesuaikan ini kita sesuaikan di sini ya, data-data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian ini. Kemudian di laporan laba rugi ini kita hanya memasukkan yang namanya pendapatan dan beban ya. Hanya ada pendapatan dan beban di laba rugi ini.
Kenapa hanya ada pendapatan dan beban? Karena ingat bahwa untuk mengetahui suatu perusahaan itu memperoleh untung atau rugi, pasti kita harus tahu dong berapa sih sebenarnya pendapatan perusahaan itu, kemudian berapa sih biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Makanya di kolom laba rugi ini hanya ada pendapatan dan beban. Kemudian di kolom neraca ini hanya boleh diisi ya harta, utang, modal, kemudian ada prive, kemudian ada akumulasi penyusutan, itu semuanya masuk di kolom neraca ini ya. Oke, langsung saja. Ini adalah nona salon ya. Nah, terus neraca lajur per 31 Januari 2018 ya. Oke, ini keterangannya ini kita isi dengan nama-nama akun ya. Kemudian nomornya ini kita isi dengan nomor akunnya kita ya. Neraca saldo ini kita ambil dari data neraca saldo yang tadi. Jadi semua data yang ada dalam neraca saldo yang tadi kita buat itu kita pindahkan ke sini, kolom neraca saldo. Kemudian kalau untuk jurnal penyusunannya ini kita pindahkan juga ke sini ya, ke neraca lajur dalam kolom jurnal penyusunan sesuai dengan apa yang tadi kita buat ya. Kemudian untuk neraca saldo disesuaikan ini, kakak akan menjelaskan secara rinci mengenai neraca saldo disesuaikan ini ya. Ini. Oke, untuk neraca saldo disesuaikan ini ada hal-hal yang harus disesuaikan ya. Misalkan di sini kan kita perhatikan di neraca saldo ya, untuk kas ini ya untuk ini dalam ribuan rupiah ya. Kas ini 39.450 ya. Kita pindahkan ke neraca saldo disesuaikan ini juga 3.450 ya, sesuai dengan yang ada di neraca saldo. Karena tidak ada di jurnal penyesuaian, makanya kita langsung masukkan dari neraca saldo ini ke neraca saldo disesuaikan di debit. Oke, kemudian kita ke perlengkapan salon. Di neraca saldo ini ada 2.800. Kemudian kita lihat di kolom penyesuaiannya apakah ada yaitu di kredit 2.200, maka di neraca saldo disesuaikannya ini menjadi 600. Kenapa 600? Ingat bahwa ini di neraca saldo kan tadinya saldo perlengkapan kita itu ada 2.800 di debit, kemudian ini di kredit 2.200. Kalau debit ini ya, debit bertemu dengan kredit pasti berkurang ya, ini makanya dia berkurang di sini menjadi 600. Sebaliknya kalau kredit bertemu dengan debit pasti berkurang. Ingat saja ini tips dari kakak ya, debit kredit debit kalau bertemu pasti berkurang. Oke, kita masuk ke peralatan salon ya. Ini di neraca saldo ini ada 32.000, kemudian di jurnal penyusunannya tidak ada ya. Jadi kita langsung pindahkan ke neraca saldo disesuaikan ini 32.000 sesuai dengan ada yang di neraca saldo ini ya, di debit. Kemudian kita masuk ke utang usaha. Utang usaha di neraca saldo ini di kredit ya, 2.800. Apakah ada di penyesuaian? Tidak ada, maka kita langsung pindahkan ke neraca saldo disesuaikan, yaitu senilai 2.800 di kredit. Kemudian ada utang bank. Utang bank ini di neraca saldo ada 31. Maka di jurnal penyesuaian tidak ada, langsung kita pindahkan di neraca saldo disesuaikan senilai 31.000. Kemudian modal ini neraca saldo ada 40.000. Di jurnal penyesuaian tidak ada ya, kita langsung pindahkan di neraca saldo disesuaikan senilai 40.000 di kredit. Kemudian prive ini ada di neraca saldo ya, di debit 2.200. Kemudian jurnal penyesuaiannya tidak ada, maka langsung di neraca saldo disesuaikan dipindahkan 2.200 ya. Kemudian ada pendapatan jasa. Di neraca saldo ini ada 9.500. Kemudian jurnal penyusunannya tidak ada, jadi langsung kita masukkan ke neraca saldo disesuaikan senilai 9.500 di kredit ya. Kemudian ada beban gaji. Beban gaji kita itu 3.200, tidak ada di penyesuaian, langsung saja di neraca saldo disesuaikan
3.200 di debit. Kemudian beban sewa 2.200 langsung juga ya, karena tidak ada penyesuaian, jadi kita langsung pindahkan di neraca saldo disesuaikan 2.200. Beban rupa-rupa di neraca saldo 1.450, tidak ada di penyesuaian, jadi kita langsung pindahkan ke neraca saldo disesuaikan senilai 1.450. Oke, ini total ini ya, neraca saldo. Kemudian kita masuk ke yang tadi ini, yang penyesuaiannya, yang akun-akun ada penambahan kan di di jurnal penyesuaiannya, kita masukkan di bawah ini ya, yaitu beban penyesuaian peralatan ya, 1.300 di jurnal penyesuaian tadi ya. Langsung saja ya, kalau misalkan di neraca saldo tidak ada, kemudian ada jurnal penyesuaian seperti ini, oke, kita langsung pindahkan di neraca saldo disesuaikan senilai 1.300. Kemudian ada akumulasi penyesuaian peralatan di kredit 1.300 ya di jurnal penyesuaian, maka kita pindahkan di neraca saldo disesuaikan juga 1.300. Kemudian beban perlengkapan 2.200 di debit ya untuk jurnal penyesuaiannya, maka kita pindahkan di neraca saldo disesuaikan ini 2.200. Kemudian ada beban bunga 1.150 di jurnal penyesuaian ya, kemudian kita pindahkan di neraca saldo disesuaikan juga 1.150. Ada utang bunga di jurnal penyesuaian ini 1.150, kita pindahkan ke sini juga, jadinya 1.150 ya. Ini adalah total ya, total dari jurnal penyesuaian. Kemudian ini adalah total dari neraca saldo disesuaikan ya. Harus seimbang ya. Ingat bahwa akuntansi itu selalu mencari yang namanya keseimbangan ya. Oke. Hal-hal yang harus diperhatikan sih dalam penyusunan kertas kerja ini, kita harus tahu pasti ya saldo normal dari tiap akun-akun yang ada ya, mulai dari harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ketika kita salah memasukkan penempatan saldo normal akun, pastinya nanti akan salah ya dalam menyusun laporan keuangan atau menyusun kertas kerja ini ya, yang sementara kita buat ini. Oke. Kita lanjut ke laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi ini, oke. Di laporan laba rugi ini yang seperti tadi kakak katakan bahwa laporan laba rugi ini hanya diisi oleh yang namanya pendapatan dan beban ya. Semua beban itu pasti masuk di laba rugi dan semua pendapatan pasti masuk juga di laba rugi. Jadi kita boleh lihat ini pendapatannya. Nomor akunnya 41 ini 9.500, pendapatan di kredit. Ingat bahwa saldo normal pendapatan itu di kredit ya, bukan di debit, makanya dia selalu di kredit ini. Ini boleh dilihat di neraca saldo disesuaikan ini, dia 9.500 di kredit. Kalau ada yang masih bertanya mengapa sih harus di kredit, mengapa bukan di debit, karena ingat kembali saldo normal dari pendapatan itu berada di kredit. Kemudian beban, semua beban mulai dari beban gaji, beban sewa, beban rupa-rupa ini, nilai yang dimasukkan di sini ini adalah nilai yang kita ambil dari ini ya, neraca saldo yang tadi kita sudah sesuaikan, bukan nilai yang ini lagi ya, tapi nilai yang ini yang tadi kita sudah sesuaikan. Inilah gunanya neraca saldo disesuaikan. Jadi nanti nilainya tinggal kita pindahkan ke sini. Jadi tidak boleh salah dalam memasukkan angka-angka ini ya. Kemudian ada beban penyusutan peralatan juga masuk, kemudian ada beban perlengkapan juga masuk, kemudian beban bunga juga masuk ya. Ini dikasih masukkan semua ke kolom laba rugi. Mengapa di debit? Nah, kalau ada yang masih bingung mengapa sih beban itu masuknya harus di debit, ingat kembali bahwa saldo normal dari beban itu berada di debit. Jadi kalau adik-adik memasukkannya ke kolom kredit, pastinya salah dong. Tidak boleh ya masuk di kredit ini kalau yang beban. Oke, totalnya itu di debit ada 11.500. Kemudian di kredit itu ada 9.500. Kalau begini berarti kalau debitnya lebih besar dari kreditnya, berarti perusahaan mengalami kerugian dong. Karena kenapa?
karena bebannya di sini lebih banyak dari pendapatannya. Pendapatannya di sini sedikit tapi bebannya lebih besar. Jadi di sini perusahaan mengalami kerugian ya. Ingat ya, kalau pendapatan itu lebih besar dari beban berarti perusahaan namanya laba atau untung. Tapi kalau ketika beban itu lebih besar dari pendapatan berarti perusahaan rugi. Kalau untuk di sini sih perusahaan mengalami kerugian ya. Wah, gawat ini kalau rugi. Oke. Sekarang kita mau tahu berapa sih kerugiannya perusahaan ini ya, kerugiannya perusahaan itu ada 2000 ya, 2000. Ini kan dalam ribuan rupiah sebenarnya, ini dalam ribuan rupiah seharusnya kan 2 juta ya. 2000. Oke, 2000 ini kita peroleh ya dari mana? Selisih ini ya, selisih ini kita cari selisihnya. 11.500 dengan 9.500. Selisihnya 2000 ya. Makanya di sini ruginya itu 2000. Agar dia seimbang di bawah, kita harus cari selisihnya. Di sini 9.500. Berapa maksudnya di sini berapa sih? Berapa ini 9.500 dikurangkan saja ya agar ini gampang, agar memperoleh yang namanya 2000 ini supaya di bawah ini bisa seimbang ya. Kita mencari selisihnya. Oke? Kemudian kita masuk berikutnya. Oke, neraca ya. Neraca ini kita hanya mengisi, kalau yang tadi laba rugi kita hanya mengisi pendapatan dan beban. Kalau neraca ini kita hanya mengisi yang namanya harta. Ini harta, kemudian ada utang, modal, dan prive ya. Kemudian ada juga yang namanya akumulasi penyusutan juga masuk di sini karena dia bagian dari harta ya. Akumulasi penyusutan itu prive juga merupakan bagian dari modal ya. Ingat bahwa di kolom neraca ini hanya boleh kita isi itu harta, utang, modal. Tidak boleh, di luar dari itu tidak boleh diisi ini. Apalagi kalau kita masukkan pendapatan dan atau beban ke kolom neraca ini, pasti salah karena pendapatan dan beban itu punya kolomnya sendiri, itu yang dinamakan kolom laba rugi. Kolom neraca ini yaitu harta, utang, modal, akumulasi penyusutan, dan prive itu masuk di sini ya. Oke. Kemudian ini kita ini kas masuk. Ini angka-angka yang ini kita ambil dari neraca saldo disesuaikan ya. Kas 39.450, kemudian perlengkapan salon ini 600 langsung dipindahkan, kemudian peralatan salon 32.000 langsung dipindahkan. Nah, ini di debit ya. Mengapa di debit? Kalau masih ada yang tanya mengapa sih harus di debit situ harta? Saldo normal harta itu berada di debit, makanya dia selalu masuk di debit. Oke. Kalau kita masukkan ke kredit nanti salah dong. Kemudian utang ada 2.800 ya, utang usaha ini 2.800 yang kita ambil itu ini angka yang dari neraca saldo disesuaikan. Kemudian ada utang bank 31.000, kita langsung pindahkan ke neraca. Kemudian ada modal 40.000. Oke. Utang juga di kredit. Kalau ada yang bertanya lagi mengapa sih utang itu masuknya di kredit, ya kembali lagi bahwa saldo normal dari utang kemudian modal itu utang modal itu di kredit ya. Jadi makanya kita masukkan di kredit. Kemudian prive 2.200 di debit, kita masukkan di debit karena saldo normal dari prive ini dia berada di debit ya. Jadi harus di debit. Kalau di kredit pasti salah dong. Kemudian akumulasi penyusutan juga masuk di sini, yaitu senilai 1.300. Kemudian ada utang bunga 1.150 masuk ya. Maka kita totalkan debit dan kreditnya itu 74.250, di sini 76.250 ya yang di kreditnya. Agar dia seimbang, kita harus mencari selisihnya ya. Jumlah yang ini ya, yang ini harus sama dengan yang tadi ini ya. Rugi bersih yang tadi kita peroleh ini harus sama ya. Kalau di sini berbeda berarti ada kesalahan dong. Makanya di bawah ini sudah seimbang ya. 76.250, di sini juga 76.250. Akhirnya inilah penyusunan untuk kertas kerja untuk pelunas salon ya, atau neraca lajur ya.
Sebenarnya gampang sih dalam menyusun neraca lajur ini, asalkan kita memahami betul ya bagaimana menyusun kertas kerja ini. Yang paling penting sih kita harus paham betul ya aturan-aturannya, terutama itu aturan dalam debit kredit, kemudian penempatan saldo normal. Ketika kita tidak memahami aturan debit kredit kemudian saldo normal, nanti akan sangat susah ketika kita melakukan penyusunan neraca lajur. Makanya kakak selalu tekankan ya dari awal setiap video-video kakak itu harus diingat selalu itu aturan debit dan kreditnya, kemudian saldo normalnya. Jika adik-adik masih bingung mengenai aturan debit dan saldo normal dari masing-masing akun ini, ada ya video kakak yang sebelumnya. Di situ kakak sudah menjelaskan secara sangat rinci mengenai aturan debit kredit dan saldo normal dari tiap-tiap akun ini ya. Oke, kayaknya itu saja ya untuk neraca lajur dari kakak. Semoga apa yang kakak berikan ini bermanfaat bagi adik-adik atau teman-teman sekalian ya. Dan apabila adik-adik masih bingung, boleh kok langsung nanti komen di kolom komentar ya. Dan untuk teman-teman atau adik-adik yang telah membagikan, kemudian like dan subscribe video kakak ini, kakak mengucapkan terima kasih banyak ya. Dan di video selanjutnya kakak akan membahas mengenai pembuatan atau penyusunan laporan keuangan ya dari kertas kerja yang tadi kita buat ini, yang Nona Salon ini. Nanti di video selanjutnya kakak akan buatkan yang namanya laporan keuangan ya. Oke, jadi kalau adik-adik merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa ya dibagikan video kakak ini. Dan selamat bertemu kembali di video kakak yang selanjutnya untuk pembahasan laporan keuangan.